Selamat siang, Living Stones. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan belajar bersama-sama. Apa yang akan kita bahas selama beberapa bulan ini cukup menarik ketika kita akan berbicara mengenai eskatologi dalam Perjanjian Lama dan khususnya membahas buku dari Gerardus Voss yang saya baca bukunya hampir 20 tahun yang lalu. Tentu saja saya sudah lupa banyak dari 20 tahun yang lalu. Tapi mari kita akan melihat kesempatan ini, apa yang dapat kita lihat dari eskatologi dalam Perjanjian Lama. Tetapi sebelumnya mari kita bertanya, mengapa sih kita perlu belajar eskatologi? Tidak dapat dipungkiri bahwa dogma ini, bagian terakhir dari teologi sistematika ini, merupakan bidang studi yang paling banyak dihindari oleh bahkan para pengkhotbah, bukan saja orang Kristen, tapi para pengkhotbah tidak terlalu suka berbicara mengenai bagian ini. Beberapa alasan, misalnya karena ini adalah bagian yang cukup rumit dan memang ketika kita akan melihat di sini pendahuluannya saja sudah cukup rumit. Lalu seringkali membawa perpecahan ketika melihat pandangan-pandangan yang ada di dalam eskatologi, milenialisme, premillennialisme, post-millennials, rapture, pre-rapture, post-tribulation, pre-tribulation, dan lain sebagainya. Ada banyak perbedaan dan tentu saja ketika kita sudah belajar, kita harus tahu bahwa tidak mungkin sekian juta orang Kristen yang belajar Alkitab hanya akan memiliki satu pandangan saja, ada perbedaan penafsiran dan itu sah-sah saja. Yang terakhir adalah seringkali orang merasa bahwa pembahasan mengenai eskatologi tidak ada aplikasinya di dalam pelayanan dan keluarga. Ini adalah kekeliruan yang sangat besar karena ini kita akan melihat bahwa ada banyak sekali yang dapat kita lihat mengapa kita perlu belajar eskatologi. Mengapa Anda perlu belajar eskatologi? Karena eskatologi adalah nubuatan dan 70% dari firman Tuhan adalah nubuatan. Jadi kalau kita tidak mau belajar mengenai nubuatan, atau kita tidak mau belajar mengenai eskatologi, berarti 70%. 70% dari Alkitab tidak Anda ajarkan kepada jemaat. Buktinya nanti kita akan melihat ketika Voss akan melihat beberapa bagian dalam kitab Ulangan, kitab Bilangan, yang sudah berbicara mengenai hari-hari akhir. Lalu sebagai orang beriman kita memiliki pengharapan akan kedatangan Yesus kembali. Dan kita tahu pengharapan inilah yang menolong, yang meyakinkan gereja mula-mula pada waktu itu untuk sungguh-sungguh meyakini janji akan Tuhan mereka, guru mereka, Yesus Kristus untuk datang kembali. Dan kita sudah melihat di dalam 1 dan 2 Tesalonika selama beberapa bulan terakhir begitu kental pengharapan akan kedatangan Yesus kembali. Ada beberapa ayat Alkitab di dalam ayat-ayat perikop-perikop yang biasa kita gunakan, yang kita tidak sadari bahwa ayat-ayat itu adalah ayat-ayat yang berbicara mengenai eskatologi kalau kita melihat di dalam konteksnya. Jadi misalnya ingat konteks yang menyertai teks. Konteks adalah raja. Jadi Anda nggak bisa mencomot ayat Alkitab di sini separuh, di sana separuh, nggak bisa. Anda harus melihat perikopnya, melihat pasalnya, melihat keseluruhan kitabnya, sehingga Anda dapat mengerti apa yang dimaksudkan oleh penulis Alkitab. Pada waktu kecil kita seringkali belajar mengenai ayat heaven and earth will pass away, langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Letaknya ada di dalam Matius 24 ayat 35. Anda harus tahu Matius 24 dan Matius 25. Kalau Anda lupa bagian-bagian yang lain, Anda harus ingat Matius 24 dan Matius 25 adalah bukan khotbah di Bukit Zaitun. Khotbah di bukit itu adalah Matius 5-7, tetapi diskursus Bukit Zaitun adalah dua pasal yang berbicara mengenai nubuatan Yesus tentang akhir zaman. Dan ketika dia berkata langit dan bumi akan berlalu, dia berkata bahwa segala sesuatu ini pada akhir zaman semuanya akan berlalu, tetapi firmanku tidak akan berlalu. Baik lagi kepada Matius 25 misalnya, kita seringkali menggunakan Matius 25 ayat 40 untuk menolong orang, menantang orang, memberikan donasi untuk pelayanan sosial.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jelas bahwa ayat itu ada di dalam prediksi atau nubuatan Yesus tentang akhir zaman, tentang eskatologi. Jadi ayat ini adalah ayat-ayat yang berhubungan dengan eskatologi. Beberapa minggu lalu kita melihat 1 Tesalonika 5 ayat 5. Ayat ini sering digunakan di dalam kebaktian kebangunan rohani pemuda, remaja, menantang anak-anak untuk hidup di dalam terang. Ini adalah bagian ketika Paulus berbicara mengenai eskatologi. Ketika dia berbicara kepada jemaat di Korintus juga, ini ayat yang sering kali kita pakai di dalam menguatkan saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jadi payahmu tidak sia-sia. Sekali lagi, konteks di dalam pasal 15 adalah berbicara mengenai kedatangan Yesus yang terakhir. Ayat yang sering kali kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 10-11 adalah ayat yang juga berbicara mengenai iman dan pengharapan akan kedatangan Yesus kembali. Jadi kita lihat bahwa ada banyak sekali ayat-ayat, nanti kita akan menambah lagi koleksi kita tentang ayat-ayat yang akan menolong kita belajar mengenai eskatologi. Jadi kapan pertama kali istilah eskatologi itu diperkenalkan? Diperkenalkan pertama kali oleh Abraham Calovius pada tahun 1677. Kita akan melihat etimologi dari istilah ini, tetapi di dalam buku ini Voss dan juga kita lihat James Leo Garrett membagi, semua pakar teologi membagi di dalam dua bagian eskatologi. Cosmic eschatology atau eskatologi dunia general or cosmic eschatology, mereka berbicara mengenai perkara akhir zaman yang akan terjadi di dalam alam semesta ini dan dialami oleh seluruh manusia. Jadi penekanannya kepada langit dan bumi, apa yang akan terjadi di dalam alam ini. Lalu ada yang namanya personal eschatology, atau di dalam buku yang akan kita bahas minggu depan, yang dimaksudkan adalah individual eschatology, eskatologi pribadi, studi perkara akhir yang akan dialami oleh kita pribadi. Apa yang akan kita lakukan? Beberapa dari Anda sudah membeli kapling di tempat pemakaman. Anda sudah tahu di mana Anda akan dikuburkan atau di mana Anda akan dibakar. Inilah yang akan terjadi. Ini segala sesuatu yang akan terjadi atas pribadi kita. Itu adalah eskatologi pribadi. Nah, mari kita belajar sedikit mengenai istilah itu sendiri. Ini diambil dari dua kata, eskatos dan logos. Jadi segala sesuatu yang ada loginya, kristologi, antropologi, soteriologi, pneumatologi, hamartiologi, semuanya itu adalah kata logos, studi perkara. Jadi doktrin kita pakai studi tentang perkara-perkara akhir zaman. Satu hal yang harus kita ingat bahwa eskatologi bukan exclusively milik orang Kristen, tidak. Islam, beberapa dari Anda pernah mendengar disertasi saya dipresentasikan di gereja. Anda tahu Islam memiliki eskatologi juga, dan kita tahu Hindu, Buddha pun mereka memiliki eskatologi versi mereka. Jadi eskatologi dikatakan oleh Voss berbicara tentang pengharapan agama-agama tentang sebuah pengharapan yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Karakteristik. Jadi yang pertama adalah begini. Dunia ini atau sebagian dari dunia ini sedang bergerak menuju suatu tujuan akhir. Telos adalah tujuan akhir. Jadi apa yang sedang kita alami adalah bagian dari perjalanan kita sampai ke penghujung dunia ini. Lalu semua akan merasa meyakini bahwa akan terdapat sebuah tatanan baru, new order. Bahasanya bukan orde baru, tatanan baru, karena orde baru berhubungan dengan politik, tapi tatanan baru yang berisi hal-hal yang melampaui present status, masa kini. Ini adalah sebuah doktrin konsumasi. Konsumasi adalah ketika segala sesuatu itu akan hilang, akan dikonsum oleh Allah, dari proses dunia yang akan melalui suatu krisis yang tinggi, yang akan membawa ke sebuah status yang permanen. Sekarang ini status kita adalah status yang temporary, yang tidak permanen, tidak kekal. Nah, dua elemen yang menjadi karakteristik dari tatanan baru ini adalah bahwa tatanan dunia saat ini memiliki limited
condition, bukan limited condition, memiliki limited duration. Durasinya terbatas. Jadi agama-agama meyakini bahwa suatu saat tatanan sekarang yang sedang kita alami ini akan sampai pada titik akhirnya. Lalu mereka juga percaya bahwa tatanan dunia yang akan datang ini memiliki sifat yang kekal. Oleh karena itu mereka meyakini atau Vos meyakini bahwa eskatologi berkorelasi dengan penciptaan. Apa yang dimaksud dengan berhubungan dengan penciptaan? Karena tadi dikatakan bahwa langit dan bumi akan berlalu. Lalu kemudian kita tahu ada langit dan bumi yang baru. Jadi karena kejatuhan manusia di dalam dosa pasal 3 kitab Kejadian, bumi yang sempurna yang Tuhan ciptakan itu sudah dinodai dengan dosa, sehingga Allah tidak mau ada dosa di dalam ciptaannya, sehingga dia akan menciptakan sesuatu yang baru. Dan ketika sesuatu yang baru itu akan datang, yang lama itu harus diselesaikan. Dan ini adalah berbicara mengenai bagian akhir dari ciptaan yang Tuhan berikan. Dan karena ciptaan yang sekarang itu selesai, akan ada ciptaan baru yang kita yakini tidak akan dinodai dengan dosa sama sekali. Itu yang kita percayai. Nah, ini ada kalimat yang baik yang saya sulit untuk terjemahkan, dan lebih mudah untuk mengajak Anda melihat dari bahasa Inggrisnya sendiri. Yang saya ingin tekankan di sini mengenai konsep seseorang, whether one feels capable of conceiving it or accepting it depends ultimately on his concept of God. Jadi selalu pemahaman seseorang tentang Allahnya, entah Islam, Buddha, Kristen, Katolik, dan lain sebagainya, akan menolong dia untuk meyakini apakah eskatologi itu akan terjadi atau tidak. Lalu dikatakan begini, a God who cannot create cannot consummate things because he is conditioned by something outside himself that will not lend itself to him for the execution of a set purpose for the plastic handling of what is antecedently given to him toward that end. Jadi kalau dia nggak percaya bahwa Allah itu menciptakan, maka dia tidak akan mungkin percaya bahwa Allah itu akan menyelesaikan, menghabisi segala sesuatunya. Nah, ini yang menarik, ini kalimat yang menarik yang saya ingin tekankan di sini. Dikatakan for eschatology, God needs not only to be the potter's sovereign with reference to the clay, but he needs to be a potter who cannot produce his own clay with reference to its tractableness. Jadi kita selalu mendengar bahwa kita ini Allah itu adalah penjunan, tukang bejana yang membuat bejana, dan kita ini adalah periuknya, kendinya yang akan dibentuk. Jadi berhubungan dengan eskatologi bahwa Allah yang adalah penjunan, dalam bahasa Indonesia penjunan adalah tukang membuat periuk, adalah Allah yang dapat mengatur segala sesuatu dari lempungnya ini, yang bergantung dari lempungnya ini mau diatur seberapa fleksibel, seberapa tractable-nya dari lempung atau tanah liat tersebut. Jadi kalau Allah yang dimiliki oleh konsep Allah yang dimiliki orang adalah bukan Allah pencipta, tentu saja Allah itu tidak akan dapat mengkonsum. Dan kalau mereka tidak memiliki konsep bahwa Allah itu adalah penjunan, maka tentu saja mereka tidak akan dapat memahami bahwa Allah yang penjunan itu dapat membentuk dan menciptakan apa saja dari ciptaannya tersebut. Nah, kita sampai kepada istilah formation of the name. Saya nggak dapatkan istilah yang baik dari bagian istilah ini, tetapi kita akan melihat biblical data for the formation of the name. Jadi yang pertama kita lihat bahwa dalam bahasa Yunaninya eskatai hemerai. Hemerai adalah hari-hari, eskatai adalah akhir. Ini adalah ketika para penerjemah bahasa Yunani, jadi Alkitab Perjanjian Lama itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, disebut Septuaginta. Mereka kemudian menerjemahkan akhirit
Hazzaam, dan Akhirit Hashhanim, itu mereka menerjemahkannya sebagai Eskatai Hemerai. Nah, kalau Anda berpikir, aduh repot-repot lagi bicara Akhirit Hayamim, ini kalian tahu bahwa dari kata akhirit tersebut itu bahasa-bahasa di Timur Tengah tersebut Semitik, kemudian bahasa Arab juga memiliki kata yang mirip yang kita kenal dengan kata akhir, akhirit, akhir. Kita memiliki kata akhir dari ini. Jadi ingat, sama seperti kata navi, navi dalam bahasa Ibrani kita menyebutnya nabi, ya. Sama seperti itu juga kita ambil dari bahasa Arab juga. Jadi hayamim, yom adalah hari. Yom Kippur, Anda tahu kata Yom Kippur, hari penebusan, Yom, bahasa Ibrani yang selalu diakhiri dengan kata im, berhubungan dengan jamak. Selalu kalau Anda melihat kata im di dalam akhir dari kata bahasa Ibrani berbicara mengenai plural, hayamim, hari-hari akhir. Nah, dalam bahasa Ibrani terdapat dua hal. Yang pertama, masa akhir dari tatanan saat ini, yaitu akhirat hayamim, dan yang kedua, hari-hari yang merupakan kelanjutan dari segala sesuatu. Kalau Anda bisa membuka Yesaya pasal 2, saya tadi sudah copy paste ke situ sebenarnya, cuma kemudian kelihatannya terhilang, jadi saya akan buka dan bacakan, karena Anda tidak perlu membuka Mika pasal 4 ayat 1, karena yang menarik, yang luar biasa adalah ayat ini persis sekali, Yesaya 2 ayat 2 dan Mika pasal 4 ayat 1, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, akhirat hayamim, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit, segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Nah, Anda harus tahu bahwa orang-orang Yahudi yang bukan orang Kristen meyakini penuh apa yang dikatakan oleh Yesaya pasal 2 ayat 2. Mereka sangat meyakini, itu sebabnya mereka melakukan apapun yang dapat mereka lakukan di Israel sana untuk menolong, dalam tanda kutip, menolong Tuhan menggenapi nubuatan yang dikatakan Yesaya 2 ayat 2. Nah, motivasinya baik, tetapi caranya tidak baik. Maksudnya cara tidak baik adalah Allah tidak perlu ditolong, Allah tidak perlu dibela, Allah tidak perlu ditolong, karena tanpa bantuan orang Israel, bangsa Israel pun, Allah akan melakukan apa yang dapat dilakukan untuk menegakkan kembali rumah Tuhan di atas Bukit Sion. Anda tahu, sebagai orang percaya, kita harus meyakini bahwa itu akan terjadi. Nah, agak rumit sedikit di bagian ini, tetapi ini harus kita bahas, dan saya sengaja tidak terjemahkan ini. In this passage, saya tadi coba menerjemahkan tapi belum selesai. Saya pikir lebih enak karena ada kata the tail end, the tail tip, dan lain sebagainya. Jadi dalam bagian ini, Yesaya 2 ayat 2 dan Mika 4 ayat 1 tadi, dia berbicara bahwa ini adalah bagian akhir dari sesuatu, the tail end of something, entah itu waktu, entah itu ruang. Oleh sebab itu, akhirat hayamim berarti the tail tip of the days, ujung ekor, bagian akhir dari hari-hari. Nah, penekanannya kepada plural di situ, jamak. Hari-hari dari satu rangkaian sejarah manusia. Dan di dalam perjanjian lama, eskatologi perjanjian lama, apa yang dikatakan belum tentu merupakan hal-hal yang bersifat kronologis, berurutan. Kita tahu bahwa itu sebabnya kita perlu melihat segala sesuatunya. Nanti pada waktu kita sampai misalnya belajar eskatologi dari perjanjian baru, dari surat-surat Paulus, kita harus melihat segala sesuatunya dan mulai seperti puzzle dan menghubungkannya, dan kita tahu kita tidak bisa hanya melihat dari kitab Wahyu, tapi kita harus melihat dari 1 Tesalonika, 1 Korintus pasal 15, dan lain sebagainya, untuk dapat melihat secara keseluruhan apa yang dimaksudkan dengan perkara akhir tersebut. Nah, biblical data for the formation of the name, ini mulai ya, beberapa bagian kalau Anda melihat beberapa variasi di dalam perjanjian baru, misalnya dalam khotbah Petrus dalam kitab Kisah Rasul pasal 2,
dia berbicara mengenai hari-hari terakhir. Itu disinggung juga oleh Paulus di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dan juga oleh Yakobus dan Petrus berkata bahwa berbicara mengenai hari-hari terakhir. Penulis kitab Ibrani menggunakan kata pada zaman akhir ini. Jadi setelah pada zaman dulu penulis kitab Ibrani berkata bahwa Allah berbicara melalui para nabi, pada zaman akhir ini berbicara melalui anaknya. Pada zaman akhir ini eskaton ton hemeron tuton dalam bahasa Yunaninya. Lalu kemudian di dalam Yohanes 6 ayat 39 mulai digunakan istilah akhir zaman. Petrus juga mulai menggunakan di dalam istilahnya 1 Petrus 1 ayat 20 pada zaman akhir eskaton ton kronon. Lalu kemudian kita lihat Yudas juga menggunakan istilah akhir zaman, dan Petrus di dalam kesempatan yang lain, ingat tadinya dia menggunakan istilah pada zaman akhir, tetapi dalam bahasa Inggrisnya ada istilah yang dia pakai, the last season, zaman akhir. Dalam bahasa Indonesianya 1 Petrus 1 ayat yang kelima. Lalu kemudian Yohanes dalam suratnya menulis tentang the last hour, waktu yang terakhir. Jadi ini adalah istilah-istilah yang dipakai, frase-frase yang dipakai oleh para penulis kitab-kitab Perjanjian Baru. Bagaimana di dalam Perjanjian Lama? Di dalam Perjanjian Lama kita lihat bahwa Daniel menulis di situ tentang hari yang terakhir. Dia berkata, lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari yang terakhir. Sebab penglihatan ini juga mengenai hari yang terakhir. Jadi berbicara mengenai bagaimana awal dari kebertataan rezim dari Persia pada waktu itu sampai kemudian Persia berhubungan erat dengan pembuangan dan kemudian pembuangan berhubungan erat dengan kembalinya bangsa Israel ke tanah perjanjian. Jadi ini adalah hari-hari itu, hari-hari yang terakhir yang disampaikan. Ulangan 31 ayat 29. Musa berkata kepada bangsa Israel, sebab aku tahu bahwa sesudah aku mati kamu akan berlaku sangat busuk dan akan menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepadamu. Sebab itu di kemudian hari, penekanannya kepada frase di kemudian hari, malapetaka akan menimpa kamu apabila kamu berbuat yang jahat di mata Tuhan dan menimbulkan sakit hatinya dengan perbuatan tanganmu. Anda harus tahu bahwa sejak Musa pun, Roh Kudus yang mengilhami Musa untuk mengatakan hal itu sudah tahu bahwa bangsa Israel akan mengkhianati perjanjian dengan Allah, sehingga mereka akan dibuang, dan Ulangan 31 ayat 29 ini kemudian digenapi karena kedengki, kedegilan dari orang-orang Israel. Yehezkiel berkata dalam pasal 38 ayat 16, engkau akan bangkit melawan umatku Israel seperti awan yang menutupi seluruh bumi pada hari yang terkemudian. Kita berbicara mengenai pada hari yang terkemudian. Walaupun dikatakan bahwa nanti umat Israel akan menang, tapi hari yang terkemudian aku akan membawa engkau untuk melawan tanahku supaya bangsa-bangsa mengenal aku pada saat aku menunjukkan kekudusanmu di hadapan mereka. Hai Gog dan Magog, nubuatan Tuhan tentang Gog dan Magog. Yeremia berkata di dalam pasal 23 ayat 20, murka Tuhan tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya pada hari-hari yang terakhir. Kamu akan benar-benar mengerti hal tersebut. Jadi ini berbicara mengenai hari-hari yang terakhir. Lalu kemudian istilah itu juga dipakai oleh Yeremia dalam pasal 49 ayat 39, di kemudian hari, aku akan memulihkan keadaan Elam. Ulangan 4 ayat 30 dia berkata, apabila engkau dalam keadaan terdesak dan dalam segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari. Hosea juga berbicara mengenai hal itu. Dikatakan sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan
Allah mereka dan Daud raja mereka, dan mereka akan datang dan gementar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Anda tahu bahwa para murid sangat memahami, mengerti, mengingat, menghafalkan, menantikan apa yang dikatakan oleh Hosea 3 ayat 5. Oke, itu sebabnya di dalam kitab Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 mereka berkata kepada Yesus, "Guru, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Ini yang mereka lihat. Mereka sedang melihat mengenai ayat ini bahwa kejayaan Daud, dia berkata, dan Daud raja mereka. Nah, orang Israel ini kan ini sudah Daud udah mati ratusan tahun, dan Hosea berkata mereka akan mencari Daud raja mereka, dan itu terus mereka tahu bahwa anak Daud yang akan kembali bertahta. Siapa keturunan Daud yang akan memerintah seperti Daud? Sebabnya mereka berpikir, para murid berpikir, Yesus inilah yang akan menjadi, ini adalah Mesias, anak Daud. Di dalam Bilangan 24 ayat 14 tadi saya katakan bahwa eskatologi bukan hanya dikatakan dalam 1 Tesalonika, dalam Wahyu, dalam nubuatan nabi-nabi, tapi di dalam kitab-kitab Musa pun sudah ada. Musa berkata, dan sekarang aku ini sudah hendak pergi kepada bangsaku, marilah aku beritahukan kepadamu apa yang akan dilakukan bangsa itu kepada bangsamu di kemudian hari. Kejadian 49 ayat 10, nubuatan mengenai kedatangan Yesus, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takut bangsa-bangsa. Oke, apakah ini hanya berbicara mengenai kedatangan Yesus pada waktu dia lahir di Bethlehem dan dia melayani selama 3,5 tahun itu? Ya dan tidak. Ya, tetapi ini berbicara mengenai pada saat dikatakan dia yang berhak atasnya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Di dalam kitab Daniel pun dikatakan juga di sini mengenai hal-hal tersebut. Nah, tetapi ada satu hal yang harus kita pahami, bahwa di dalam perjanjian baru penggunaan eskatai hemerai terbatas. Voss mengatakan bahwa penggunaannya itu tidak pernah memiliki arti tentang masa yang akan datang, selalu berhubungan dengan first world period atau dunia masa kini. First world period adalah dunia di hadapan mereka saat itu, dunia pada zaman mereka percaya hidup pada waktu itu. Lalu Voss mengatakan seperti ini, hal ini disebabkan karena penulis perjanjian lama selalu berbicara tentang akhir zaman sebagai suatu rangkaian dari hari, series of days. Dalam salah satu pengajaran saya beberapa bulan lalu, saya berbicara tentang the last days, hari-hari itu ya, bahwa itu bukan hari 24 jam, tetapi kedatangan Yesus, series of days. Kita nggak tahu persis berapa lama, berapa banyak peristiwa yang akan terjadi, berapa lama, tetapi ini adalah series of days dalam bentuk jamak. Di dalam perjanjian baru, Voss berkata, selalu berbicara mengenai suatu kekekalan yang tidak dapat diukur dengan waktu. Dengan kata lain, penggunaan kata days atau hari-hari dalam bentuk jamak sesuai dengan perspektif horizontal dari perjanjian lama. Apa maksudnya perspektif horizontal? Saya jelaskan dulu, baca selanjutnya. Yang mengandung konsep dunia yang akan datang dalam bentuk waktu daripada aspek transidental dari eskatologi berikutnya yang membedakan antara masa dan kekekalan. Perspektif horizontal adalah horizontal, hanya melihat, oke, ini waktu, dulu, sekarang, masa yang akan datang. Tetapi kita harus tahu bahwa ketika mereka berbicara mengenai eskatologi, mereka juga berbicara mengenai hal yang bersifat vertikal, ya. Jadi kekekalan sesuatu yang ada di atas sana. Maaf. Oleh karena itu penggunaan di dalam perjanjian baru tidak menyertakan periode dari konsumasi itu sendiri. Penerjemah perjanjian lama ke dalam bahasa Yunani memahami perbedaan ini, dan oleh karenanya menerjemahkan akar atau akhir tadi sebagai hari-hari terakhir, seakan-akan ada dua rangkaian dari hari, yang awal dan yang akhir. Hal ini dapat dilihat dari kata Ibrani itu sendiri, akar itu sendiri. Nah, udah melihat semuanya itu,
Di dalam ayat-ayat mulai dari Bilangan, Ulangan, Kejadian, Yehezkiel, Yeremia, Hosea, Mika, semua Yesaya, kitab Kisah Para Rasul, semuanya udah dibuka. Lalu sekarang apa manfaat semua pembahasan ini bagi saya, Ron? Kalau ini hanya sebagai kelas, ya udahlah kita lupakan. Ya, Anda harus tahu bahwa semua yang baru kita pelajari tadi tentu ada manfaatnya. Yang pertama, saya yakin bahwa segala sesuatunya ini akan menolong kita untuk melihat kesatuan pengajaran yang ada di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan meyakini bahwa ada satu pesan Allah yang ingin Dia sampaikan kepada kita melalui 66 kitab tersebut. Oke, ada kesatuan, dan saya ingin tambahkan sesuatu yang tidak saya tulis di sini. Kesatuan tersebut menunjukkan kesetiaan Tuhan kepada kita. Oke, Anda pikir segala sesuatu yang kita baca tadi kok kesannya tentang penghukuman, tentang penghakiman di hari-hari terakhir tersebut. Saya pernah mengajar juga bahwa ini seperti mata uang ini. Saya Anda dapat melihat mata uang ini. Oke, satu sisinya ada gambar yang lain, satu sisinya ada gambar yang lain. Bagi kita orang percaya, eskatologi selalu berbicara mengenai dua hal. Yang pertama penghakiman di sini, tetapi di sini adalah berbicara mengenai sukacita. Sukacitanya kenapa? Sukacita bagi kita yang percaya, tentu saja penghakiman di sisi lain sebagai kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi berbicara mengenai eskatologi, ingat koin yang ada di kantong Anda, kalau ada di kantong Anda. Di Indonesia kita harus selalu punya koin untuk bayar tukang parkir. Nah, Anda harus punya koin juga. Tapi yang kedua yang kita lihat, memampukan kita untuk percaya kepada nubuatan Yesus seperti yang Dia sampaikan kepada murid-muridnya dalam Matius 24 ayat 25. Anda baca diskursus atau Olivet Discourse, diskursus dalam Bukit Zaitun, di atas Bukit Zaitun tersebut, segala sesuatu yang Yesus sampaikan kita yakini bahwa itu akan digenapi. Dan itu akan terjadi. Okay? Ini kita sudah membahas hal tersebut. Tetapi yang saya ingin sampaikan juga bahwa segala sesuatu yang kita pelajari hari ini, minggu depan, dan beberapa minggu atau bulan ke depan menyelesaikan Old Testament Eschatology dari Voss, akan meyakinkan kita akan janji Yesus bahwa Dia akan datang kembali. Dia akan datang kembali dan Dia akan menjemput kita untuk hidup selama-lamanya, membuktikan bahwa apa yang Anda lakukan di hari pertama Anda sebagai orang Kristen, ketika Anda meletakkan iman Anda kepada Yesus, dan Anda meyakini bahwa Dia akan kembali menjemput Anda, Dia akan buktikan, dan suatu saat nanti Anda dan saya akan bersukacita dan berkata, "Thank God for saving me." Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.